Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Bagus Febrian dengan NIM 2019 1060 1018 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi digitasi peta. Apa sih yang dimaksud dengan digitasi peta itu? Digitasi peta merupakan suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Pada saat ini, proses digitasi biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer atau sering disebut digitasi on-screen, di mana komputer dilengkapi software pemetaan seperti ArcGIS, ArcView, dan yang lainnya. Proses digitasi secara umum dibagi menjadi dua, yaitu digitasi menggunakan digitizer, yang kedua ada digitasi on-screen. Sumber data peta. Sumber data peta meliputi yaitu data image raster, yang kedua data tabular, yang ketiga data hasil pengukuran lapangan, yang keempat decimal degree atau DD, yang kelima degree minute second. Syarat memilih image raster. Apa sih syarat-syarat dari memilih image raster? Yang pertama ada memiliki koordinat acuan yang jelas dan akurat. Yang kedua memiliki skala. Yang ketiga memiliki bagian dan batas atau boundary yang jelas. Yang keempat arah utara yang jelas. Proses digitasi peta dan tujuan digitasi peta. Untuk proses digitasi dilakukan dengan mengklik lajur dan jalur garis batas tepi dari objek yang ada, seperti jalan, sungai, batas bidang tanah, bangunan, dan lain-lain. Proses ini biasanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan data yang akan dihasilkan. Apabila kita hanya ingin membuat peta jaringan jalan, maka kita cukup melakukan digitasi pada objek jalan, sedangkan objek lain dapat diabaikan, sehingga hasilnya berupa jalan. Digitasi peta sendiri memiliki tujuan untuk mengubah data raster ke dalam bentuk data vektor sesuai dengan pengelompokan yang dibuat berdasarkan objek yang sama, misalnya untuk jalan, rumah, tanah kering, vegetasi, dan lain sebagainya. Digitasi peta yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik on-screen, digitasi pada layar komputer. Proses digitasi akan menghasilkan suatu file dengan format shapefile atau SHP, yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Format data SHP disimpan dalam satu set file terkait dan berisi dalam satu kelas fitur. Format data ini berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal seperti jalan, sungai, landmark, dan lain-lain. Data yang disimpan dapat berupa titik atau poin, garis atau polyline, dan poligon atau sebuah poligon. Penggunaan jenis data tersebut bergantung dari objek yang akan kita rekam. Untuk sumber peta dibagi menjadi image remote sensing dan image scanning. Untuk image remote sensing yaitu data yang diperoleh dari sebuah citra satelit atau foto udara. Untuk melakukan digitasi menggunakan sumber ini dibutuhkan kemampuan pembuat peta untuk menginterpretasikan objek-objek pada citra satelit. Image scanning atau data scan atau cetak berbentuk file raster dari atlas atau peta analog lainnya. Sebelum melakukan digitasi pada data seperti ini, maka kita harus melakukan tahap georeferensi terlebih dahulu agar image hasil scan sudah memiliki koordinat sesuai dengannya. Kemudian cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat shapefile baru. Yang pertama, buka ArcMap dan mulai proyek baru. Yang kedua, untuk menambah data raster peta, scan ke dalam ArcMap. Yang ketiga, pilih base map dengan syarat sudah terkonek dengan internet. Langkah keempat, untuk shapefile baru, klik tombol katalog window. Yang kelima, di katalog akan muncul beberapa file. Pilih file yang akan menyimpan data vektor. Yang keenam, pilih new, lalu save file. Yang ketujuh, berikan nama yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Misal, jalan. Yang kedelapan, pilih fitur, ada poin, titik, polyline, garis, dan poligon. Yang kesembilan, klik tombol edit untuk menentukan sistem koordinat. Akan muncul dialog spasial reference properties. Yang ke-10, klik project coordinate system. Yang ke-11, klik add.
Anda akan kembali ke dialog Spatial Reference Properties, lalu klik OK. Yang ke-12, Anda akan kembali ke dialog Create New Shapefile, lalu klik OK. Di Touch, Anda dapat melihat shapefile baru yang telah Anda buat. Sekian dari penjelasan sedikit materi tentang digitasi peta. Untuk selanjutnya, mari kita pergi ke aplikasi ArcGIS. Bye-bye. Baik, kembali lagi dengan saya Rio Bagus Febrian. Di sini kita akan melakukan pendigitasian peta menggunakan ArcMap atau ArcGIS. Nah, sebelum kita melakukan pendigitasian, kita akan memilih data yang akan kita digitasi. Di sini saya akan menggunakan desa saya, yaitu Desa Kerak. Nah, langkah yang pertama kita pilih katalog, kemudian kita klik di sini, kita masukkan wilayah Kencong. Kenapa Kecamatan Kencong? Karena Kecamatan Kencong merupakan kecamatan yang terdapat desa yang ada desa. Nah, di sini sebelum kita memilih wilayah Desa Kraton, kita kan nggak tahu, di sini belum ada nama-nama yang ada di desa, ada di Kecamatan Kencong. Caranya yaitu kita klik kanan pada Kencong, kita pilih Properties, dan kita pilih label fiturnya, kita centang, kemudian untuk label fiturnya kita pilih nama biji, lalu kita klik OK. Nah, sudah tertera pada layar seperti pada gambar. Nah, cara selanjutnya kita akan memisahkan wilayah keraton dengan wilayah-wilayah yang di sebelah, agar kita terfokuskan untuk pendigitasian di wilayah desa. Caranya yaitu kita akan membuat SHP atau save file yang baru. Sebelum menggunakan SHP atau save file yang baru, kita harus mempunyai folder baru yang akan menampung SHP yang akan kita buat pada ini atau pendigitasian pada ini. Di sini saya sudah mempunyai folder yang akan kita buat penampungan pendigitasian pada langkahnya yaitu kita klik kanan, lalu kita pilih new, lalu kita pilih save file, kita namain Desa Kraton, lalu kita pilih fitur tab-nya, kita pilih polygon, lalu kita edit koordinat sistemnya itu UM JS1984 suatu supplier, kemudian pilih yang 49X, lalu nah, langkah selanjutnya untuk memisahkan wilayah Desa Kraton, kita klik kanan Desa Kraton, edit fitur, lalu kita start. Lalu kita klik pada Desa Kraton, kemudian kita Ctrl C, Ctrl V, lalu kita klik OK. Kita stop editing dan kita save edit. Yes. Langkah selanjutnya untuk menghilangkan wilayah-wilayah yang ada di sebelahnya ini, yaitu kita klik Kecamatan Kencong, lalu kita remove. Kita zoom to layer biar kita lebih untuk wilayah Desa Kraton. Kemudian kita akan memasukkan add base map agar memudahkan kita untuk pendigitasian yang ada di dalam Desa Kraton. Di Desa Kraton sendiri yang akan kita digit nanti ada jalan, ada sungai, ada permukiman, dan juga ada persawahan. Sebelum kita nge-add base map, jangan lupa untuk selalu mengecek apakah jaringan kita sudah terkonek dengan ArcGIS apa belum. Kalau semisal ArcGIS sudah terkonek, sudah tertera pada yang ada di layar yaitu connect to ArcGIS online. Sudah terlihat pada gambar ini. Langkah selanjutnya kita akan mematikan warna yang ada pada desa. Jadi kita pilih nomor, kita kasih angka 2, outletnya kita kasih warna merah agar lalu kita klik OK. Nah, sudah kelihatan sebentar. Nah, di sini di wilayah Desa Kraton sini terdapat beberapa area persawahan, area permukiman, ada jalan-jalan, dan juga ada sungai-sungai yang ada di wilayah Desa Kraton. Kita akan mendigit satu-satu yang ada di Desa Kraton. Selanjutnya kita akan terlebih dahulu akan mendigit yaitu jalan yang ada di sana. Caranya sama seperti tadi, kita akan membuat SHP baru. Caranya kita klik
kanan, lalu kita pilih new, lalu di save file, lalu kita kasih nama jalan. Lalu kita pilih polyline untuk jalan, lalu kita edit untuk coordinate system. Project coordinate system, UTM, PGS 94, short term, yang kita pilih yang 49 lalu. Oke. Nah, sudah muncul, lalu kita pilih jalannya, lalu kita kasih angka 1,5 dan untuk warnanya kita pilih warna biru muda. Lalu kita klik ya, kita klik kanan, edit. Untuk memulai pendeteksian kita klik edit fitur lalu start. Nah, kemudian kita pilih jalan, lalu pilih yang lain. Kemudian kita mulai pendigitasian. Kita zoom in sini biar lebih jelas. Kita ambil contoh ya jalan sini. Kita digit pelan-pelan. Nah, pendigitasian jalan kita harus pelan-pelan, harus mengikuti jalan yang kita baca. Nah, setelah semisal kita sudah mendigitasi jalan, lalu kita klik kanan dan kita pilih finish sketch. Nah, di sini jalan kita sudah terbentuk ya. Lalu kita stop editing. Lalu kita save. Nah, untuk jalannya seperti gambar. Mungkin nanti akan kita lanjutkan ya pendigitasian dari jalan sendiri. Lalu kemudian di sini kita akan mendigit atau membuat save file baru yaitu permukiman. Kita pilih new, kita pilih save file, lalu kita kasih nama permukiman. Untuk permukiman sendiri fitur tab-nya yaitu kita pilih background, lalu sistemnya kita masuk ke sistem dan ke UTM kita pilih dan kita pilih 49S. Kita klik. Nah, untuk permukiman sendiri kita kasih warna beda. Nah, cara untuk mendigitasi wilayah atau wilayah permukiman ini caranya seperti kayak kita mendigitasi jalan. Klik permukiman, pilih edit fitur, lalu kita start dan kita create fiturnya, kita pilih lalu kita pilih. Lalu kita bisa mendigitasi
permukiman yang ada di dalam peta ini, yaitu di Desa Keraton. Cara untuk mendigitasi wilayah yang ada di sini yaitu kita klik sini dan kita bentuk sampai menutup semua permukiman yang ada di Jakarta. Nah, kita ambil contoh untuk pendigitasian permukiman ini. Lalu setelah kita selesai mendigit wilayah permukiman ini, lalu kita klik kanan, lalu pilih scan. Sudah tertera. Lalu kita akan melanjutkan untuk mendigitasi wilayah sungai. Tahu mendigitasi sungai. Caranya seperti ini. Oh iya, sebelum mendigitasi sungai, jangan lupa setelah kita mengedit ini, harus selalu kita pilih stop editing dan kita save. Nah, agar wilayah ini tetap tersave setelah kita. Lalu langkah selanjutnya kita akan mendigit wilayah sungai. Angkanya seperti kayak yang tadi, kita pilih folder yang tadi, lalu kita di new, lalu kita pilih save file, lalu masukkan sungai. Kita pilih videonya. Untuk sungai sendiri sama kayak jalan, yaitu polyline. Pilih edit, cek coordinate system, lalu di UTM, kemudian UTS 1984, dan Southern Hemisphere, kemudian di yang 49 lalu. Nah, cara untuk mendigit wilayah sungai tadi hampir sama seperti kita mendigit wilayah jalan. Kita klik kanan, lalu kita pilih edit video, lalu start editing, dan kita di grade video-nya, kita pilih sungai, lalu pilih line. Untuk wilayah sungai sendiri kita ambil warna yang biru ya. Nah, di angka satu saya pilih 2 lah, pilih 2. Nah, untuk wilayah sungai yang ada di Desa Keraton ini seperti yaitu dimulai dari sini. Kita digit pelan-pelan wilayah sungai. Untuk pendigitasian ini harus memperhatikan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Ya, karena memang harus pelan-pelan, nggak bisa terburu-buru, biar hasilnya nanti sempurna.
Nah, untuk wilayah sungai yang ada di Desa Kranton itu kita ambil sampai di batas wilayah yang ada di Desa Kranton. Setelah kita selesai mendigit, langkah selanjutnya yaitu kita klik kanan lalu kita finish scan. Dan kita pilih yang diedit di sini, kita pilih stop editing dan kita save untuk hasil edit bisa. Nah, di sini. Nah, di sini kita sudah mendigit wilayah permukiman, jalan, dan juga sungai. Lalu kemudian kita akan mengambil contoh penamaan wilayah atau penamaan tempat yang berupa fasilitas umum maupun fasilitas negara. Caranya yaitu sama seperti tadi, kita pilih katalog, kemudian kita pilih folder yang tadi, kita klik kanan, lalu kita pilih new, kita pilih save file, kita namain semisal edit. Nah, untuk sendiri kita pilih point, kita pilih edit, kita ke project system, ke UTM, GS 1984, Sotom folder, kita pilih yang 49 klik. Oke. Untuk titik sendiri kita kasih warna kuning aja. Nah, untuk titik sendiri ini untuk menandai wilayah yang sangat penting kayak ini. Nah, cara yang selanjutnya yaitu kita akan wilayah ini wilayah yang sangat penting di dalam desa sendiri. Di sini terdapat balai desa Keraton. Caranya untuk wilayah kita klik titiknya ini, kita pilih fitur, kita ke starting dan di create fitur kita pilih titik, lalu pilih yang kemudian kita titikin di wilayah sini. Nah, misal ini wilayah balai desa Keraton. Baik, adapun tampilan yang sudah kita digitasi untuk wilayah desa Keraton, yaitu seperti pada layar di sini. Nah, untuk wilayah yang hijau sini merupakan wilayah persawahan yang ada di Desa Keraton. Nah, untuk yang warna yang agak kuningan atau kekuningan lebih tua itu merupakan wilayah permukiman yang ada di Desa Keraton. Nah, untuk wilayah jalan itu ada seperti pada gambar, yaitu di sini-sini, kemudian di sini di wilayah Desa Keraton juga terdapat 2 sungai, yaitu seperti pada gambar. Kemudian di sini juga ada fasilitas umum maupun fasilitas yang ada di Desa Keraton, yaitu di sini ada Puskesmas, ada Balai Desa, ada TK Aba 05 Keraton, ada MIM 05 Keraton, ada masjid, dan juga ada SDN 2 Keraton, dan juga ada SDN. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tentang pendigitasian pada peta. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. See you, semoga bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.